Assalamualaikum. Kali ini tetap bersama angker pasah bos. Kita akan coba membersihkan angker ini sampai siap untuk di spool. Langkah pertama, kita lepas dulu bearing atau laker agar nantinya enak untuk dibersihkan. Tentunya laker atas dan bawah. Juga kita lepas puli pada pasah, itu melepasnya searah dengan jarum jam. Jangan sampai lupa, jangan sampai keliru. Oke, setelah puli terlepas, maka selanjutnya, nah ini proses pelepasan puli. Setelah puli terlepas, selanjutnya kita lepaskan pula bearing yang bawah. Bearing bawah ini alat yang digunakan adalah tracker. Jangan memukul ya dengan palu sehingga merusak. Setelah bearing terlepas, kita melepaskan kipas pada angker. Jika kipas ini tidak dilepaskan, maka membersihkan angkernya akan sulit karena kawatnya masuk di alur-alur. Nah, setelah itu kita siapkan ragum atau catok atau penjepit. Nah, ini fungsinya untuk biar nanti kita mudah membersihkannya. Nah, ini ragum atau catok. Nah, itu kita jepit angkernya sedemikian rupa. Langkah yang pertama, kita menandai dulu. Nah, ini proses menandai dulu sebatas mana lamel atau kolektor nanti dipasang, sehingga kita tahu sebatas mana nanti pemasangannya kembali. Tidak usah dalam, yang penting ada tandanya. Kemudian setelah itu bergeser ke bawahnya, yaitu batas armaturnya. Jangan mengenai isolator yang terletak yang menempel pada besinya, dan jangan terlalu dalam karena di asnya nanti juga ada isolasi dari bahan plastik, sehingga tidak terlalu dalam, dikira-kira saja mungkin 2/3 dari lebar gergajinya, karena kita menggunakan gergaji manual. Nah, itu memutar sampai semuanya tergergaji. Oke, itu penampakannya proses gergaji. Seperti itu kira-kira penampakannya. Itu yang berada tepat di bawah lamel atau kolektor. Kita bersihkan dulu. Sampai memutar. Nah, ini menggunakan manual, proses gergaji manual. Itu yang tepat. Nah, kalau sudah mutar semuanya, kita proses pelepasan kolektornya, juga memakai tracker. Hati-hati, karena jika kolektor bisa kita pakai lagi atau lamel bisa kita pakai lagi, dalam pelepasan harus sangat hati-hati biar tidak merusak lamel atau kolektor yang akan kita pakai lagi. Kenapa demikian? Karena kalau di desa biasanya harga untuk servis tersebut daripada beli baru yang harganya agak mahal, maka menggunakan yang ada yang masih bagus. Proses pelepasan
proses pelepasan sangat hati-hati, karena mungkin nanti kolektornya kalau masih bagus kita pakai lagi. Setelah pelepasan selesai, maka kita juga menggergaji kawat yang ada di bagian bawah seperti ini. Kita gergaji jangan sampai mengenai isolasi. Nah, kita gergaji sebagian di atas dengan kita balik catoknya. Oke, setelah itu proses pembersihan yang sudah kita gergaji, karena masih manual dan sederhana, kita memakai pahat tukang kayu, ini martilnya kurang besar. Nah, tali pahatnya juga terurai, pudar. Nanti kita bersihkan. Setelah selesai di kedua sisi, atas dan bawah, selanjutnya kita akan mengeluarkan bekas-bekas email yang ada di alur armatur atau angker. Nah, biasanya yang model Bosch atau Hitachi ini sangat sulit dikeluarkan seperti ini. Nah, nanti kalau kesulitan mengeluarkan dengan dipaksa seperti ini, kita menggunakan cara kedua. Kita jepit lagi, kita menggergaji satu persatu alur yang ada. Diusahakan besi pada armaturnya jangan sampai terkena parah, sehingga kita harus hati-hati dalam mengeluarkan atau dalam menggergaji alur-alur tersebut. Kita gergaji satu persatu nanti sampai terlihat bersih, kira-kira seperti yang tampak pada video tersebut. Nah, akan kita bahas lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah proses rewelding atau spool. Terima kasih. Assalamualaikum.